Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Widiarto, berasal dari kelas Ekonomi Syariah G, mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Oktaria Ardika. Pada bab kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS, saya akan sedikit membahas mengenai proses komunikasi bisnis. Oke, di sini subbab yang akan dipelajari pada proses komunikasi bisnis yaitu yang pertama mengenai pengertian komunikasi bisnis, yang kedua input dari komunikasi bisnis, yang ketiga proses dalam komunikasi bisnis, dan yang keempat adalah output dari komunikasi bisnis. Oke, yang pertama mengenai pengertian komunikasi bisnis, bisa dibaca mungkin. Poin pentingnya apa di sini, bahwa bisnis itu berasal dari kata business, yaitu kata dasarnya busy atau sibuk, yang berarti sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Secara luas, bisnis dapat diartikan sebagai penggambaran semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, komunikasi bisnis bisa diartikan sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, arahan yang mempunyai tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol ataupun sinyal. Dan ada dua model komunikasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama komunikasi verbal dan non-verbal. Berikutnya, pokok bab berikutnya mengenai input dari komunikasi bisnis. Oke, di input bisa dipahami bahwa mengerucut pengertian tentang segala hal yang berasal dari dalam atau intern sebuah instansi atau individu terkait proses pengkomunikasian sebuah bisnis. Jadi dalam sisi input komunikasi bisnis ada banyak hal yang harus diperhatikan mengenai beberapa poin penting, mulai dari komunikasi visi, strategi, rencana, kultur perusahaan, nilai serta prinsip dasar perusahaan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikut alur dari input komunikasi bisnis, di mana berawal dari visi dia akan menciptakan sebuah strategi, kemudian dieksekusi menggunakan planning, kemudian kultur, lalu ke value. Oke, berikutnya ke proses komunikasi bisnis. Jadi proses komunikasi bisnis adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna baik antara komunikan maupun dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Biasanya proses komunikasi itu diawali oleh sumber baik individu ataupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu ataupun kelompok lain. Berikut skematis dari alur sebuah proses komunikasi. Yang pertama diawali oleh ideation, yang kedua encoding, ketiga encode, yang keempat decoding, yang kelima feedback. Oke, jadi diawali dari ide, ada gagasan, kemudian dilaksanakan, kemudian ada respon dua orang, kemudian terakhir yaitu endingnya adalah sebuah feedback atau imbal balik. Oke, untuk berikutnya yang terakhir mengenai output komunikasi bisnis. Kalau kita pahami dari segi bahasa, output berarti luarannya ya. Jadi dapat dipahami bahwa segala hal yang berasal dari luar, ekstern, sebuah instansi atau individu terkait proses pengkomunikasian sebuah bisnis. Dalam sisi output komunikasi bisnis ada banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai beberapa poin penting, yaitu bila kita membicarakan masalah
terkait perusahaan, yaitu ada merek, pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, humas, dan hubungan media, serta negosiasi bisnis. Oke, terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kerancuan dalam penyampaian saya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.